Pilkada November 2024 mendatang akan menjadi ajang percaturan politik dinasti di daerah. Sebenarnya sudah terjadi sejak Pilkada Desember 2020 lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Dinasti politik di Indonesia diperkuat saat Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan kekerabatan dalam perpolitikan di daerah. Dalihnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengatakan bahwa dinasti politik itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun yang menjadi masalah yaitu jika ada penguasa yang memperalat hukum untuk kebutuhan dinastinya. Hal itu diungkapkan Mahfud pada tahun 2023 lalu. Data CSIS, ada 124 praktik dinasti politik di Indonesia per tahun 2020. Keluarga besar ex-gubernur Banten Ratu Atut Khosia menjadi keluarga dinasti politik paling terkenal di Indonesia. Dari 7 anggota keluarganya yang ikut kontestasi, 6 diantaranya berhasil memperoleh kursi. Hanya 1 yang gagal. Nah, dari ke-6-nya itu ada 1 primadona keluarga Ratu Atut yang elektabilitasnya tidak terkalahkan. Dia adalah Airin Rahmidiani, istri dari Tubagus Hairi Wardana yang merupakan adik ipar Ratu Atut. Dia resmi menjadi calon gubernur Banten, didampingi Ade Sumardi dari PDIP. Ex-wali kota Tangerang Selatan 2 periode itu bahkan memperoleh suara tertinggi dari semua caleg di Dapil Banten 1, 2, dan 3. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya Airin, adik kandung Ratu Atut yaitu Ratu Tatu Hasanah merupakan pemimpin Serang. Dia menjadi Bupati Serang tahun 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Bupati Serang. Adik tiri Ratu Atut, Tubagus Hairul Jaman, juga berhasil mempertahankan kursinya di Senayan. Berikut keluarga Atut lain yang berhasil memenangkan Pileg 2024. 1. Andiara Aprilia Hikmat, putri Ratu Atut. 2. Ananda Trian Salihan. 3. Tubagus Undra Sengsana. Nah, yang keempat, Teguh Istal. Nah, selain dinasti politik di tingkat daerah, dinasti politik bahkan naik ke tingkat nasional. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan hal itu ditandai dengan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Ray membeberkan ada masalah dari pencalonan Gibran jadi cawapres yang mana terkait dari dinasti politik. 1. Keputusan MK soal batas usia cawapres yang dibuat melalui pelanggaran kode etik. 2. Keputusan itu dibuat oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran. 3. Gibran adalah anak dari presiden yang berkuasa yaitu Jokowi. 4. Adik Gibran, Kaesang, ikut mendukung melalui PSI. 5. Adik iparnya yaitu Bobi, yang merupakan wali kota Medan juga ikut mendukung Gibran. Nah, menjelang Pilkada 2024, dinasti politik Jokowi memang semakin ramai diperbincangkan. Pada 22 Agustus, masyarakat sampai demo di depan gedung DPR karena tidak terima jika DPR mengubah syarat usia calon kepala daerah jadi 30 tahun saat pelantikan. Jika itu terjadi, maka anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang bisa saja maju di Pilgub dan memperparah kondisi dinasti politik di Indonesia. Lantas, apa sih penyebab semakin maraknya dinasti politik di Indonesia? Pengamat politik dari UMJ yaitu Dr. Lucy Andriani membeberkan salah satu alasannya, yaitu karena mahalnya ongkos politik. Biaya politik itu besar. Kalau ada pemilik modal mulai dari anak sampai ponakan yang mencalonkan diri, ya sah-sah saja, soalnya mereka punya modal secara materi, intelektual, dan jejaring. Hal ini yang membuat orang-orang yang punya modal besar akan langgeng dinasti politiknya. Selain itu, katanya, tren politik kekerabatan juga sudah lama berakar secara tradisional di Indonesia. Kita tahu kalau Indonesia pernah menganut sistem kerajaan atau yang disebut sistem patrimonial. Sistem yang mengutamakan generasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Banyak kepala daerah dari dinasti politik yang terlibat korupsi. Mulai dari keluarga Ratu Atut, Yassin Limpo, dinasti Yance, Zumi Zola dari dinasti Zulkifli Nurdin, dan masih banyak lagi. Ketua Prodi Magister Ilmu Politik UMJ itu mengatakan, kita memang tidak bisa melarang munculnya praktik dinasti politik. Namun, sebagai warga yang tinggal di negara demokrasi, kita bisa menghambat kekuasaan dinasti politik yang merusak tatanan demokrasi. Kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan bijak agar tidak melanggengkan dinasti politik yang hanya memperkaya keluarga sendiri. Itulah sebabnya menurutnya,
pendidikan mengenai politik di masyarakat itu penting sekali.